mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami telah belajar mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda dan kata-katanya, menyembuhkan orang-orang sakit, meneguhkan orang-orang yang takut, tapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajak kita untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa, untuk berani menyuarakan kebenaran. Dengan demikian, kami mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Sebagai makhluk sosial, setiap orang dapat membangun relasi dengan sesamanya. Untuk dapat menjalin hubungan dengan sesama, setiap orang harus mampu membangun kepercayaan sebagai salah satu syarat dalam kehidupan bersama serta interaksi dengan sesama. Kepercayaan terhadap orang lain sebaliknya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah melalui komunikasi dengan kata-kata, di mana orang lain yang mampu membangun, memahami pesan dan ingin kita sampaikan. Melalui kata-kata, seseorang memiliki konsekuensi untuk menunjukkan kebenaran, sikap bertanggung jawab, dan sikap hati. Artinya, melalui kata-kata yang diucapkan, setiap orang akan mempersatukan kebenaran. Di dalam pengajaran serta karyanya, Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Kisah perumpamaan kata-kata yang meneguhkan, kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur, semuanya Yesus sampaikan untuk membuat para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Baik anak-anak, Ibu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tommy yang percaya. Saat liburan, Tommy bermaksud untuk mengikuti ayahnya ke pasar. Ayahnya berkeliling berjualan bubur ayam. Selain alasan libur, Tommy mau ikut ayah berjualan keliling pasar karena ayah menjanjikan kepada Tommy akan membelikan alat tulis keperluan sekolahnya. Pagi-pagi benar, Tommy bangun dan mengikuti ayahnya yang berjalan di depan memikul bubur ayam dagangannya. Pada mulanya, Tommy tampak semangat, namun untuk menempuh perjalanan ke pasar, selain cukup jauh, jalan setapak yang ditempuh cukup berliku dan naik turun. Setiba di pasar, ayah melihat bahwa anaknya kelelahan. Maka ayah mengajak Tommy ke sebuah warung kecil. Ayahnya memesan makanan kecil dan segelas teh hangat. Hari sudah mulai terang, sang ayah akan berpesan, "Nak, karena ayah harus berkeliling di pasar ini, tunggulah di sini sampai ayah menjemputmu." Tommy yang masih kelelahan itu mengangguk. Berkeliling berjual bubur ayam, hari makin siang. Sementara bubur ayam yang dijualnya masih cukup banyak, sang ayah pun berkeliling ke perkampungan di luar pasar. Setelah bubur ayam habis terjual, rasa lelah dan berjualan tanpa diikuti Tommy membuatnya bahwa Tommy anaknya menunggu lama di warung kecil. Pukul 13.00, ayah terbangun. Lelah dengan minum dan duduk di sebuah pos ronda. Sang ayah mulai mengantuk dan tertidur.
Pukul 13.00, ayah terbangun. Ia teringat dengan Tommy yang dimintanya menunggu di warung kecil. Sang ayah pun memikul keranjang dagangannya. Ia berjalan setengah lari menuju warung kecil. Tommy melihat ayahnya datang. Tommy yang terduduk lesu mulai tersenyum dan menyambut ayahnya. "Tommy, ayah minta maaf kamu duduk terlalu lama dan menunggu. Ayah mengira kau sudah pulang," kata ayahnya menghampiri Tommy. "Ayah," Tommy percaya dengan kata-kata ayah. Meskipun Tommy harus menunggu lama, Tommy percaya ayah akan datang, jawab Tommy dengan gembira. Sang ayah pun terharu dan memeluk Tommy. "Ayo kita makan dulu. Setelah itu ayah membelikan alat tulis untuk keperluan sekolahmu." Anak-anak, cerita telah selesai. Sekarang ibu menyimpulkan sedikit pesan dari bacaan Matius bab 8 ayat 5-13. Pesannya adalah, percaya akan apa kehendak Tuhan, walaupun dalam keadaan berdosa. Ketika kita percaya akan keselamatan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang ibu ajarkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian semua. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau hadir di dunia ini bukan untuk mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, melainkan menyempurnakannya dengan tindakan nyata, baik melalui mukjizat maupun tindakan yang bijak untuk menyelamatkan semua orang manusia. Tanamlah di dalam diri kami untuk selalu mengatakan kebenaran sekaligus mewujudkannya di dalam sikap dan perbuatan nyata, karena Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.